Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairiyah Sarsipros dari kelas Pendidikan Fisika C 2019. Di sini akan menjelaskan cara menganalisis tes soal berbentuk pilihan ganda di mana datanya ada 20 soal dan ada 15 responden. Di sini nanti akan saya jelaskan cara menghitung skornya satu-satu dan cara menghitung jumlah yang benar tips soalnya. Dan nanti juga saya akan menjelaskan cara menghitung uji validasi dan uji reliabilitasnya. Pertama-tama, mari kita lihat dulu di skornya ini. Di sini saya menggunakan rumus untuk menghitungnya. Mungkin saya akan kurang menjelaskannya ya. Tetapi bisa dilihat dari rumus yang saya buat. Di sini kita blok dari soal pertama sampai soal ke-20 ya, sampai soal terakhir. Kita blok di sini. Bisa dilihat dari rumusnya ya. Kita blok lagi ya, masih di tempat yang sama kita bloknya. Ada dari soal pertama sampai soal 20 di responden 1 ya. Nah, responden 1 kita lihat di sini, kita enterkan. Setelah seperti ini bentuknya, kita enterkan saja dan muncullah dia skornya secara otomatis. Begitu juga di yang responden kedua. Bedanya yang kita blok dari soal pertama sampai soal kedua itu ya di responden 2. Itu aja sih. Kita blok ya. Di sini kita blok. Oke. Masih dengan rumus yang sama. Kita enterkan lagi, dia akan muncul seperti ini. Mungkin untuk selanjutnya akan saya buat dulu ya. Saya buat untuk saya skip aja. Sebenarnya tanpa kita skip juga bisa ya, kita gunakan karena ini tadi rumusnya sudah ada ya kan. Kemudian satu aja udah bisa, cuman tadi saya contohkan dua biar lebih jelas. Kita tarik aja ini ke bawah dan hasilnya sudah akan muncul seperti ini. Oke. Berikutnya kita menggunakan di jumlah benar ya. Jumlah benar itu rumusnya lebih simpel, kita sama dengan sum kurung. Kita blok juga di soal 1 tapi ke bawah tariknya ya. Tadi kan ke samping, ini kita tarik ke bawah, kita enterkan aja. Dia akan muncul seperti ini. Kedua juga seperti itu. Kita samakan. Kita tarik dia dari atas sampai bawah. Kita enter. Seperti tadi juga, kita cuman tinggal tarik ini aja ke samping, bisa. Di sini sudah secara otomatis nilainya akan terisi karena dia menggunakan rumus yang sama. Oke. Di total ini, di skor ini kita tarik juga bisa ya. Ini. Menggunakan rumus yang berbeda. Kita samakan, tapi yang kita tarik ini. Berarti tadi seperti yang tadi ya. Akan muncul jumlahnya seperti ini. Berikutnya kita boleh tabel uji variasinya dulu ya. Di sini kita buat uji variasinya. Uji variasinya. Mungkin biar lebih gampang ya. Kita buat, maaf, maksud saya validitas ya, validitas. Di sini akan saya bentuk
berupa tabel ya, biar lebih gampang dipahami. Saya bentuk di sini ada sekitar 7. 2, 3. Saya buat dalam bentuk tabel ya, biar dia lebih gampang untuk dibuat. Lebih gampang untuk dipahami sih lebih tepatnya. Kita tarik aja di sini sampai ke soal 20 ya di sini. Nah, kok tahu Pak sampai soal situ? Karena mungkin sudah saya lihat juga tadi referensinya, sudah saya coba juga. Di sini kita tarik juga sampai ke 20 karena totalnya tidak usah kita ikutkan. Sebenarnya ini bisa saya tarik, cuman karena tutup wajah saya mungkin tidak bisa saya tarik dari sini aja lagi. Sebenarnya kalau lebih gampang dari ujung tadi itu aja ditarik bisa. Oke. Di sini cuman sampai sini aja. Oke. Biar lebih gampang untuk kita kasih warna aja ya kan, biar lebih gampang untuk dikenali. Kasih warna ini kita buat di tengah aja biar lebih nampak. Kita blok kayak tadi aja ya. Kalau lebih gampang sebenarnya kasih warna dulu aja sih. Cuman tadi saya agak kelupaan. Ribet ya. Teruskan sampai sini. Di sini uji validitas itu pertama kita buat R, X, Y hitung ya. Kita buat sini. Di sini rumusnya itu ada di sini sama kita gunakan rumus Corel. Bisa dilihat. Kita buka ini ya, array ini biar lebih gampang. Kita bloknya yang soal 1 ini sampai ke responden 5. Kita biar lebih terkunci sedikit, kita buat F4. Oke, kita enterkan di array 2-nya. Kita buat di skor yang ini sampai skor terakhir. Kita F4-in aja biar lebih terkunci ya. Tinggal kita okekan. Begitu dia muncul gini, kita terakhir ya, kita buat dia di sini. Kita blok yang ini, kita blok aja, kita F4-kan dia terkunci di array 2-nya. Kita masukkan di hasil ya. Mungkin bagian sini wajib saya blok sih, karena kalau enggak akan panjangan durasinya. Nah, oke, keluar di hasilnya. Begitu juga seterusnya ya. Nah, mungkin di sini akan saya lebih kecepatkan aja sih. Baiklah, berikutnya akan kita hitung R tabelnya. Karena di sini R tabelnya itu ada 15 ya. Respondennya kita fokus aja ya. Oke. Begini hasilnya. Dan berikutnya itu ada berikutnya kita buat simpulan. Kita buat simpulan ya. Simpulannya itu di sini antara valid dan tidak valid. Adapun kita pakai rumus lagi ya, mungkin macam tadi juga
kita perlihatkan aja ya. Kita blok ini. Mungkin ini agak lebih ribet ya untuk rumusnya, karena lumayan banyak untuk kita copy. Lalu kita bandingkan dengan ini. Kita buat di sini valid. Ya. Valid. Dan tidak valid. Ya, valid. Kita buat lagi ini. Kita tutup kurung ya. Kita enterkan aja. Maka di sini dia valid. Begitu juga untuk selanjutnya. Yang kedua juga kita buat rumusnya if. Rumusnya sama ya. If buka kurung. Kita masukkan yang ini. Kita masukkan if-nya lagi ya. Kita buka kurung lagi. Kita masukkan ini. Kita masukkan ini. Baru saya masukkan yang ini. Lalu kita masukkan yang ini. Kita tutup lagi ya. Kita tutup. Ini pakai ini kan. Kita buat valid. Valid. Dan tidak valid. Ya, valid. Kita enterkan. Di sini ternyata dia valid lagi karena jumlah RX-Y hitungnya lebih besar dari R tabelnya. Sini sudah masuk ya kan dengan valid dan tidak valid. Berikutnya akan di sini akan masuk di kategori. Kategorinya itu ada tinggi dan tidak tinggi. Kategori. Bisa kita lihat di sini kategorinya kita akan masukkan. Baiklah, selanjutnya di kategori, karena rumusnya terlalu panjang ya. Mungkin di sini sudah saya tuliskan dan akan saya ringkas aja. Maksudnya adalah di sini jika dia RX-Y-nya lebih kecil dari 0 itu tidak valid. Lebih kecil dari 0,2 itu sangat rendah, lebih kecil dari 0,4 itu rendah, lebih kecil dari 0,6 itu sedang, lebih kecil dari 0,8 itu tinggi atau sangat tinggi. Bisa disesuaikan ya. Nah, di sini kategori yang pertama itu tinggi. Nah, bisa kita tarik aja langsung biar dia langsung nampak di sini ya. Biar dia kita besarkan di sini ya. Biar dia lebih jelas bacaannya. Nah, kita bacakan di sini sampai ke penghabisan. Penghabisan itu di sini. Nah, mungkin akan lebih kebaca ya. Karena ini tertutup wajah saya juga tidak tahu gimana ya. Ini tapi mungkin akan tetap terlihat kok. Selanjutnya di sini. Karena sudah di sini sudah nampak ya kan. Di sini dia variabel yang pertama itu, soal pertama itu kategorinya termasuk tinggi dan kesimpulannya itu valid. Nah, yang kedua itu tinggi, ketiga tinggi, keempat itu masuk kategori sedang. Kelima itu sedang, keenam itu karena tidak ada yang benar ini, sini kan 0 dan tidak valid, bisa di sini dikategorikan sangat rendah.
Selanjutnya di sini kita buat. Baiklah, di sini akan saya buat jumlah valid ya. Jumlah valid. Di sini saya buat jumlah tidak valid. Jumlah tidak valid. Karena di sini akan saling terhubung ya, akan saling berkaitan. Rumusnya juga akan sama. Dengan berbeda nanti di valid dan tidak validnya. Rumusnya kita masukkan kontif yang ini ya. Kita masukkan di sini sampai ke penghabisan. Penghabisan di sini ya. Setelah itu kita masukkan ini, Nah, saya juga tidak terlalu nampak ya tadi. Ini kita buat valid. Lalu kita tutup. Pakai ini. Oke, dia jumlah validnya ternyata 9. Dan rumusnya itu sama dengan di sini. Cuman bedanya kita buat nanti dia tidak valid di sini. Kita blok lagi sampai ke penghabisan ya. Ke penghabisan kita masukkan. Kita buat tidak valid. Tidak valid. Biar dia dapat hasilnya yaitu ada 11 ternyata. Dari sini sudah dapat kita lihat di uji validitasnya. Dengan kita gunakan rumus, dia dapat semua dengan lebih gampang. Di sini sudah dapat mana soal yang termasuk kategori valid dan tidak valid. Di mana masuk yang tinggi, rendah, sedang, dan sangat rendah. Nah, berikutnya kita akan buat uji reliabilitasnya. Di sini ya kita buat. Mungkin kita buat kotaknya dulu aja ya, biar lebih gampang. Di sini juga ada sekitar 7 ya. 5, 6, 7 kotak kita buat. Ya lebih gampang ya kan? Tapi di sini sebenarnya lebih gampang sih. Kalau menurut saya, kita kasih warna aja ya. Biar jangan terlalu berulang-ulang lagi. Sini tinggal kita tarik ke sini. Oh, maaf, ini enggak. Jari yang kedua ya, kita buat jari yang kedua itu di sini. Sampai ke bawah aja, sudah selesai. Sini kita buat uji reliabilitasi. Uji reliabilitas. Kenapa di sini saya buat bentuk tabel ya? Karena biar dia lebih gampang untuk kita pahami. Selanjutnya saya akan memasukkan di sini berikutnya adalah kita buat means total score. Kita lihat dari mana ini rumusnya. Kita tunggu ya, kita buat dulu ini di tengah. Rumusnya itu kita buat sama dengan IF. Ini ada IF. Kita blok ini. Habis itu kita sama dengan 0. Habis itu ada ini. Ada 2 kali kita buat. Habis itu average. Ini kita masukkan, kemudian kita bloknya yang ini, yang skor responden ya, skornya sampai sini aja, dan berikutnya kita aja.
Ini setelah seperti ini kita enterkan aja. Kemudian keluar dia skornya ada 9. Tunggu selanjutnya kita masukkan. Selanjutnya apa? Kita buat standar deviasi. Standar deviasi atau S ini. Kita buat ke tengah lagi ya, biar lebih gampang. Rumusnya apa? Kita bedanya di sini kita masukkan IF. Nah, kita ini masukkan. Setelah itu kita buat di sini seperti tadi ya, cuman ada beberapa perbedaan. Di sini kita buat round. Kita buat round. Setelah ini kita masukkan dia SD DFP ini kan DFP, buka kurung lagi, kita bloknya yang ini lagi skornya. Skor ini kita masukkan, setelah itu kita tutup kurungkan aja biar lebih gampang ya. Kita masukkan ini 3, kita tutup kurung lagi sampai 2 kali. Setelah itu kita setelah dienterkan hasilnya 3,578. Selanjutnya masuk ke S2. Yang mana rumusnya kita masukkan adalah IF. Kita masukkan jumlah benar pada soal jumlah benar pada soal 1. Kemudian kita sama dengan 0. Kita masukkan lagi. Nah, kita masukkan roundnya. Round. Ini ada kan? Sini kita pilih yang sini, yang ini. Kemudian kita pilih jumlah ininya ya, kita kembalikan ke sini. Kemudian kita pilih yang ini. Kita tutup kurungkan. Itu kita enter. Dan ini adalah jumlahnya. Akan saya jelaskan koefisien reliabilitas atau R11. Di sini rumusnya sudah saya buatkan karena rumusnya terlalu panjang ya di sini. Intinya di sini dia sudah ada di sini ada D20 di mana itu jumlah benar di soal pertama. Di sini adalah jumlah orang pertama atau responden pertama. Responden pertama di sini adalah min total skornya. Di sini ada orang pertama. Di sini ada min totalnya lagi, dan di sini ada S2-nya kita masukkan ya, S2-nya di akhir. Nah, kemudian setelah kita enter, dia dapat jawaban 0,624. Berikutnya adalah R-tabel, di mana R-tabelnya sama seperti yang di atas ya. Di atas tadi kan sudah ada R-tabelnya. Itu sama aja sebenarnya, cuman kalau kita kopas kan kurang bagus ya kan nanti hasilnya. Kita buat sama dengan sini. Di sini kan tadi ada R-tabelnya, tinggal kita masukkan aja. Kita enterkan aja, dia sudah masuk. Berikutnya adalah dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, di kesimpulan itu rumusnya adalah berikut ada rumusnya ya. IF sama dengan IF dalam kurung D20, di mana D20 adalah jumlah benarnya, jumlah benar soal pertama sama dengan 0. Ini ada rumus di D46 itu adalah koefisien, D47 adalah R-tabelnya. Di sini reliabel dan tidak reliabel. Dan dapat dilihat kita enterkan dia reliabel. Baiklah.
Berikut adalah paparan yang telah saya